والأولياء الصالحين من الخلفاء الراشدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang lubsu thawbi opo nganggo dodot almasbughi kang den wedel bi ayi launin kalawan endi-endine werna ta rupa kana tinemu apa ayu laun illal muzaffar angin dodot kang den wedel kalawan lenga za'faron. Jadi boleh memakai pakaian yang diberi warna dengan warna apapun yang seperti kalian pakai itu, warna diberi warna apa tah itu boleh, warna merah kah, coklat kah, hitam sekalipun boleh. Kecuali memakai pakaian yang sengaja dicelupkan pada minyak wangi za'faron, itu tidak boleh dipakai. Walubsu thawbilan nganggo dodot almutanajjisi kang kena najis fi ghairi nahwis sholati ing dalem liyane umpamane salat haitsula rutubata ing dalem sekirane ora ana teles iku maujud. La jildu maitatin ora lulange batang bila daruratin kalau tanpa darurat kaftirasyi jildi sabu'in koyok gawe lemek lulangi satu gala kaasadin koyok macan. Kalau tadi boleh mengenakan atau memakai pakaian yang diberi cat warna dengan warna apapun, yang penting itu bukan pakaian yang sengaja dicelup dengan minyak za'faran. Demikian boleh lubsus thawbil mutanajjisi, boleh mengenakan pakaian yang terkena najis, tapi fi ghairi nahwis sholati, tapi di selain kondisi seperti halnya sholat. Hal-hal suci seperti sholat jangan. Jadi umpama kalian punya baju memang khusus untuk kerja ke ladang yang biasa terkena sesuatu yang mungkin dikhawatirkan kesuciannya, ya kan, pakai kaos, pakai celana panjang yang untuk bekerja di sawah, yang tidak menutup kemungkinan itu pasti ada ada terkena najis, ya kan, terkena najis, maka itu hukumnya tidak masalah, bahkan boleh, tidak masalah itu. Tapi ingat itu fi ghairi sholati, di luar sholat. Di luar sholat.
haitsula rutubata, sekira dalam apa yang kita pakai itu tidak ada yang basah. Tapi lajildu maitatin bila daruratin. Kalau kulit bangkai ini tidak boleh dipakai kita untuk dijadikan kebutuhan di dalam menggunakan keseharian kita, seperti di sini dicontohkan kaftiroshi jildi sabu'in ka'asadin, seperti kita membuat alas atau lemek dari kulit binatang buas. Dibuat alas atau dibuat apalah tempat kita pakai itu, kita duduki, kita tidak boleh itu. Ka'asadin seperti kulit macan, kulit harimau, tidak boleh. Jika itu betul-betul belum disamak, ya kan? Kalau disamak ya sudah beda lagi. Makanya samak dulu biar suci, gitu lah. Paham? Kecuali darurat, bila darurati. Kalau darurat nggak masalah. Kalau darurat memang tidak ada lagi yang bisa dipakai, yang bisa dijadikan alas untuk apalah umpamanya, kecuali itu beda. Ya. Maka jalan keluarnya jika ada hewan mati, bisa kita ambil kulitnya kemudian kita samak. Seperti yang kita tahu dalam bab dibag itu. Lah, jika ada kulit bangkai, maka tidak boleh kita pakai. Jangankan dijadikan suatu baju atau apalah yang menempel pada badan, dibuat alas lemek untuk kita kemudian duduk di atasnya, atau kita leye-leye di atas, ini tidak boleh, kecuali darurat. Kalau itu adalah kulit bangkai. Jalan keluarnya ya disamak, ya kan? Umpama ada kulit buaya kah, atau kulit ular besar kah, nggak boleh. Walahu lan iku tetep kadue wong, walahu lan iku tetep lan walahu lan iku wenang tetep kadue wong, itamu maitatin utawi awih mangan batang linahwi toirin maring umpamane manuk, la kafirin ora maring wong kafir, wa mutanajjisin lan kang kena najis, lidabatin maring hewan kang gumermet ana ing bumi, wayahillu lan halal mal karahati ing dalem sertane makruh apa istimalul aji, apa nganggo gading gajah firrosi dalam sirawul lihyati lan jenggot, haitsula rutubata dalam sekiranya ora ana teles-teles iku maujud. Kalau tadi
boleh memakai pakaian apapun yang diwarnai apapun, itu boleh kecuali yang dicelup dengan minyak za'faron, itu tidak boleh. Demikian pula boleh mengenakan baju yang kena najis tapi di luar kondisi seperti sholat. Ya termasuk apa seperti sholat? Ya banyaklah. Hal-hal suci seperti itu termasuk membaca Al-Quran, termasuk itu. Walaupun tidak setinggi sholat ketika baca Al-Quran. Tapi itu lebih tingkatan menghormati. Juga dengan syarat tidak ada basah. Kemudian tidak boleh mengenakan jildu maitah, kulit bangkai, selain karena unsur darurat, baik itu dibuat lemek dan yang lain-lain. Ini juga tidak boleh. Sekarang walahu it'amu maitatin linahwi toirin la kafirin. Boleh bagi kita, bagi seseorang memberi makan bangkai kepada semacam burung, ya kan? Ada burung, sekarang kan musim orang piara burung. Kalian mungkin juga senang ya kan, burung. Kan kadang-kadang pakai untuk memberi makan itu kan pakai ulat ya kan, ulat yang sudah jadi bangkai atau juga apapun itu boleh, atau pakai apapun boleh itu. Tetapi la kafirin, kepada orang kafir gak boleh. Jadi umpama ada orang kafir, kita bertetangga dengan orang kafir, kemudian kita diam-diam dikasih satenya bangkai. Ada ayam mati tanpa disembelih umpamanya, atau kambing mati tanpa disembelih dengan yang benar, eman-eman, kemudian kita potong dan diberikan kepada orang kafir agar dimakan, tidak boleh itu. Paham itu? Tapi kalau diberikan kepada hewan, seperti halnya seperti halnya burung, ya kan? Umpama ada burung doyan apa? Doyan ikan umpamanya. Kan ada burung memang. Seperti burung-burung laut itu kan makannya makan ikan itu. Maka boleh itu. Diberi makan bangkai tidak masalah. Paham itu? Apalagi memberi makan atau memberi makanan dari bangkai kepada orang Islam sangat tidak boleh. Menyuguhkan makanan yang sudah jadi bangkai tidak boleh. Haram hukumnya. Sekarang ini mohon maaf ya, masih ada orang yang di dalam bekerja ini sudah tidak memperhatikan halal dan haram. Ada beberapa orang yang beternak ayam pedaging itu. Ini mohon maaf ya, tapi bukan di tempat kita ini. Cuma ini sudah jadi rahasia umum. Kalau ada yang mati, itu masih dijual. Nah ini ayam potong, tolong ya, kalau kalian jadi pengusaha atau menjadi peternak ayam, kalau mati pendamlah, jangan sampai dijual. Tapi ini memang ada kenyataan ini. Tapi tidak perlu kita buka di depan umum.
Ada memang. Jika mati ada yang penadahnya untuk menjual barang yang mati itu. Makanya istilah itu dengan sebutan ayam tirin. Ayam mati kemarin. Ini ada memang, ada betul. Makanya hati-hati. Jangan selalu hanya mandang uang dan begitu uang itu jangan. Perhatikan halal dan haramnya. Ini banyak. Sehingga berkeinginan untuk cepat kaya, banyak laba dalam bisnisnya sehingga tidak memperhatikan halal haram. Apa yang terjadi? Keberkahan sama sekali tidak ada di situ. Bahkan nanti akan diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang jauh harganya. Kalau ayam potong itu 1 kilo umpamanya 20.000, ini mohon maaf ya, beberapa ekor itu hanya 10.000. Pikiran bisnis ya orang yang tidak kenal halal haram, wah lebih baik beli ini. Nah, ini bahaya. Iya kan? Akibatnya apa? Keberkahan pada apa yang mereka lakukan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan yang lebih ngeri dari itu, Allah akan beri bala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ini banyak. Untuk itu kalian kalau jadi seorang peternak yang seperti itu jangan sekali-kali kalau mati masih dijual, jangan. Udah. Kubur aja itu. Lah itu yang kemudian mereka jual dengan harga murah. Na'udzubillah. Lah, umpama bangkai seperti itu kita beri makan kepada orang kafir, ini tidak boleh. Apalagi kepada orang Islam. Lah kalau kemudian dia buang ke suatu tempat yang di situ ada, mohon maaf, ada hewan yang bisa memanfaatkan itu seperti burung lah umpamanya, tidak masalah itu, boleh. Atau seperti ikan-ikan yang dibuang ke laut ya kan, yang bisa dimanfaatkan oleh hewan-hewan yang bisa dimakan, tidak masalah itu. Itu wa mutanajjisin lidzabatin, juga boleh memberi makanan yang terkena najis kepada binatang-binatang yang ada di atas bumi ini. Ya seperti apalah yang ada yang terkena najis itu tidak masalah. Boleh saja itu. Wa yahillu mahal karahati, boleh atau halal tapi makruh, atau halal tapi ada konsekuensi makruh mengenakan gading gajah di kepala maupun juga di jenggotnya, tapi sekiranya tidak basah. Terus kalau kalian tanya, orang yang merokok pakai gading gajah itu bagaimana? Ya menurut pendapat ini halal tapi makruh. Itu pun kapan? Haitsu la rutubata. Sekiranya tidak basah. Kemudian kalau kalau dibuat merokok kan pasti basah. Itu bibirnya yang nyedot itu kan pasti basah kan. Gimana hukumnya? Menurut mazhab ini hukumnya tidak boleh kalau ada basah. Yang halal tapi makruh itu adalah tidak basah. Lah, memang ada pendapat-pendapat mazhab lain yang
menghukumi beda dengan apa yang telah kita ketahui pada saat ini. Fa'in wujidatir rutubah hurima atau haruma, haram hukumnya. Inilah sebagian apa yang telah kita ketahui tentang bagaimana hukum mengenakan pakaian yang najis atau juga barang-barang yang dianggap boleh atau halal tapi makruh, ini juga ada. Walhasil apa yang telah kita jelaskan itu adalah dari berbagai macam pakaian ataupun juga sesuatu yang kita biasa pakai, yang kita bisa pergunakan dalam keseharian, maka ini perlu kita berhati-hati. Walaupun mungkin dari mazhab selain mazhab Imam Syafi'i ini ada yang memperbolehkan, tapi yang kita pelajari adalah pada saat ini adalah terkait dengan apa yang menjadi pendapat dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Itu saja, dan demikian bisa kita lanjut berikutnya, mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana filina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصي جسادنا ونوّر قلوبنا وارفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على